negatifnya mungkin kan ada salah satu yang Kalian gak nonton, yang bener aja, rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Osmali kali ini. Saya di sini selaku host Kairin Najwa Putri dan juga narasumber yang spesial banget nih, Bu Desi Arif Setiani. Halo Bu Desi. Hai. Jadi Bu, di podcast kali ini kita akan membicarakan untuk materi pertama kita akan membicarakan tentang sport center. Bisa dijelaskan Bu, kira-kira di mana lokasi sport center kali ini bakal dibangun gitu? Ya, untuk sport center yang dibangun oleh Yayasan Al Irsyad itu bernama Sport Center atau Andalan Sport Center. Ini akan dibangun di daerah Desa Keturen, bertepatnya di sebelah toko alat kesehatan gitu. Dan di sana kita sudah melaksanakan proses pengurukan dan sudah ada papan akan dibangun, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun ini sudah terbangun karena kami sedang mengumpulkan dana. Jadi di Yayasan Al Irsyad itu kan ada unit dari TK sampai SMK itu sedang mengumpulkan dana untuk proses pembangunan yang mungkin memerlukan dana sekitar 2 miliar dan barangkali ada anak-anak SMA Al Irsyad yang mau berdonasi untuk Andalan Sport Center, kami fasilitasi seperti itu. Kira-kira kapan sport center ini akan selesai dibangun Bu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa sport center andalan ini akan mudah-mudahan akan siap dipakai itu di 2 tahun kemudian lah, 2 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa digunakan. Ya. Fasilitas apa aja ya yang akan tersedia di sport center kali ini kira-kira Bu? Ya, nanti di sport center ini akan dibentuk yang pertama adalah lapangan futsal karena banyak anak-anak atau siswa yang memang punya hobi untuk futsal. Jadi kita tidak perlu menyewa lapangan futsal di luar. Jadi kita sudah punya lapangan futsal. Terus ditambah untuk memfasilitasi KB, TK dan SD akan dibangun kolam renang tapi khusus anak kecil. Lalu ada lapangan olahraga yang lain, mungkin bisa basket seperti itu. Untuk sejauh ini ya Bu, bagaimana progres pembangunan sport center SMA Al Irsyad ini? Ya, sementara masih menunggu biaya yang sedang kita kumpulkan satu yayasan. Setelah itu ya baru nanti kita akan proses pembangunan. Ya, kalau ini sih maksudnya sudah dalam bentuk urukan, tinggal dibangun itu. Menarik ya Bu. Kira-kira nih di SMA Al Irsyad ini kan ada pembagian kelas gitu Bu, kayak perempuan sama laki-laki tuh dipisah gitu kan. Apa alasan dibalik pembagian kelas dibagi menjadi 2 itu Bu? Ya, jadi di SMA Al Irsyad itu sebelumnya sudah pernah direalisasikan bahwa pemisahan laki-laki dan perempuan mungkin di 5 tahun yang lalu, tetapi khusus hanya kelas tahfidz dan ya tahfidz putra sendiri, tahfidz putri sendiri. Nah, dari 2 kelas itu maka timbul antusias orang tua yang sangat menyetujui bahwa kelas itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi dengan adanya antusias orang tua dan memang kebutuhan kita sekarang, akhirnya kita putuskan semua rombel yang ada di SMA Al Irsyad itu terpisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tidak hanya program dulu TICC, kalau sekarang kan TCC, ICC seperti itu. Iya, kira-kira nih Bu, apa saja ya faktor yang memengaruhi keputusan pembagian kelas ini? Ya, faktor yang utama tadi mungkin tadi antusias dari orang tua yang menginginkan antara kelas putra dan putri dipisah. Yang kedua adalah berkembangnya zaman, karena kita dengan zaman yang sekarang kayaknya lebih baik kita pisah saja gitu ya, tidak khawatir lah untuk pergaulannya. Jadi biar perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Walaupun di sekolah masih campur, mungkin kan pada saat jam istirahat masih bertemu, tapi
minimal meminimalisir lah bertemunya atau berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok. Jadi akhirnya kita timbul rencana ya sudah kita putuskan untuk dipisah gitu. Nih ngomong-ngomong ya tentang Osmalir, bagaimana pendapat Bu Desi tentang kualitas konten dari podcast Osmalir di sekolah kita? Ya, kualitas kontennya itu ya sudah bagus pada awal pertama OSIS di tahun ini pada saat pembentukan OSIS yang tahun 24-25 ini kan mungkin baru mempunyai peralatan yang sederhana. Tapi dengan berkembangnya ide-ide kreatif yang muncul dari OSIS sendiri, akhirnya kami sekolah memberikan dukungan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan konten baik video, foto dan sebagainya. Jadi sedikit demi sedikit kami memberikan tambahan inilah peralatan dari mulai ini mic mic wireless, terus clip on, terus dan yang lainnya itu biar kontennya lebih bagus. Jadi Bu, apa nih pandangan Bu Desi tentang podcast Osmalir? Ya yang jelas semakin bagus, semakin muncul ide-ide kreatifnya dan yang jelas tanpa disuruh mereka sudah menuangkan ya semuanya. Jadi ini juga membantu kami untuk proses marketing kita sebagai sekolah swasta. Walaupun mereka mengupload sosmednya di OSIS ya, punyanya OSIS walaupun tidak di websitenya SMA Al-Irsyad, tapi kan bisa menambah marketing school kami gitu. Apakah podcast ini memiliki dampak terhadap siswa dan sekolah, Bu? Kira-kira menurut Ibu? Jelas sekali memiliki dampak, ya ada negatif, ada positifnya. Kita berbicara positifnya, mungkin anak-anak sekarang atau teman-teman OSIS itu kan mempunyai ide-ide kreatif, gitu kan. Mereka akhirnya mau berpikir, mau bikin apa lagi nih di podcastnya OSIS, di kontennya OSIS, seperti itu. Itu positifnya. Negatifnya mungkin kan ada salah satu yang pulangnya malam karena harus lembur ngedit dan sebagainya. Itu juga dampak. Tapi ya kita tutupi dengan yang positif-positif itu. Nah, mungkin nanti arahannya ya tadi negatifnya itu dikurangin biar pulangnya ya sesuai jam seperti itu. Tidak, itu namanya berarti giat enggak apa-apa, tapi terlalu giat gitu. Terlalu giat. Nih kan kita lagi membicarakan Osmalir ya Bu. Menurut Ibu apa saja perkembangan signifikan yang terlihat pada Osmalir tahun ini? Perkembangan yang signifikan ya, berarti di sini yang jelas kegiatannya lebih terarah, konten-konten yang ada lebih terarah, walaupun memang sebelum mereka membuat konten mendapatkan arahan dari pembina, arahan dari guru-guru yang lain, jadi lebih terarah saja. Jadi tidak asal membuat konten, tapi mereka sudah terarah. Jadwal hari ini saya harus membuat ini, jadi lebih terarah. Dan yang jelas IT-nya lebih bagus lah, lebih oke dibandingkan tahun sebelumnya. Kira-kira Bu, apa saja area yang masih memerlukan perbaikan dalam Osmalir menurut Ibu Desi gitu? Ya, mungkin area perbaikan yang harus dilaksanakan adalah pembagian job yang merata. Karena dengan adanya konten-konten atau membuat yang lain, itu yang bekerja terlihat hanya satu bagian saja atau satu divisi saja, mungkin divisi IT, tetapi bidang-bidang atau divisi-divisi lain itu belum terlihat kinerjanya. Mungkin ada kinerjanya, ada kerjanya, tapi sedikit dibandingkan dengan yang tadi, karena membahas tentang konten dan sebagainya, ya akhirnya yang terlihat adalah divisi IT, tapi divisi lainnya belum. Nih Bu, kan kita udah membicarakan tentang itu Osmalir. Bagaimana nih apa saran Bu Desi agar Osmalir bisa berkembang menjadi lebih baik di masa depan? Ya, yang pertama adalah meningkatkan kerjasama antar pengurus OSIS itu sendiri. Ya, jangan sampai tadi satunya kerja keras, satunya santai-santai. Itu kan berarti kerjasamanya kurang. Terus yang kedua, sekolah itu juga memberikan atau mewajibkan siswanya untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan OSIS. Contoh, ada MPLS, ada class meeting,
ada LDK. Jadi sekolah itu mewajibkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan OSIS. Lalu OSIS juga harus meningkatkan mutu kerjanya. Di samping tadi meningkatkan kinerja antar anggotanya, juga mutu kinerja OSISnya harus ditinggikan lah, diinginkan lagi. Kira-kira nih Bu, apakah ada inovasi yang mungkin bisa diterapkan dalam Osmalir ke depannya untuk meningkatkan partisipasi siswa? Kira-kira ada nggak ya Bu? Ya, ada. Jadi yang jelas tadi meningkatkan TIK-nya atau IT-nya di setiap kegiatan yang dilakukan sekolah. Jadi OSIS ikut bertanggung jawab untuk tadi marketing schoolnya. Jadi setiap yang kegiatan yang dilaksanakan sekolah, OSIS ikut andil untuk mengambil gambar, mengambil video dan diupload di website OSIS sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelatihan dengan teman-teman yang lain atau anggota yang lain atau bahkan yang tidak menjadi anggota, itu pelatihan untuk digitalisasi. Ya, jadi biar mereka itu tahu teknologi dan apa sih literasi digital itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin untuk pemilihan ketua OSIS tidak secara manual lagi yang seperti dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Barangkali menggunakan inovasi yang lain dengan IT apalah. Nanti bisa dirembuk dengan anak-anak OSIS untuk pemilihan ketua OSIS tuh di era yang sekarang itu pakainya apa, atau quick count atau apa seperti itu. Terima kasih sekali Bu Desi atas waktunya, dan untuk pendengar sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh.